jelang 50 tahun, lucu nih gue jadi penyanyi. Judulnya Hiroshima Nagasaki. Aku terkesima lalu kau sakiti. Serius gak sih? Serius. Mana gue? Gue belum pernah ngomong ke dimanapun sih. Sempet. Kalau dan aku videoin, kok video itu aku posting viral, rumah sakit itu bakal tutup. Nama dokternya gue mesti apa, muka dokternya gue mesti apa. Sampai kok gini, saya titipkan bapak saya di sini. Sekarang kok gue ke Bandung lewat rumah sakit itu, gue buka kaca gue selalu gini nih. Kembali lagi di Bicara Sarah Wijayanto, dan seperti biasa kami akan selalu menghadirkan bintang tamu yang inspiratif yang akan berbagi cerita di sini untuk bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Seperti biasa, jangan lupa subscribe YouTube channel Comic 8 Revolution. Sebelum aku kenalin narasumber hari ini, aku mau kasih tahu buat penonton, jangan lupa sarapan karena sarapan itu penting. Nah, ini sekarang di Lansereal. Untuk kalian yang mau sarapannya nggak usah pakai ribet-ribet. Dia ada 3 kombinasi rasa, choco crispy, ada krim vanilla yang milky, dan juga karamel. Ini solusi banget buat kalian yang pengen sarapannya praktis. Kalau aku sekarang selalu sedia di tas, jadi bisa dimakan kapan aja, di mana aja. Sarapan, dilanin aja. Coklat dilan, enaknya bikin rindu. Dan sekarang kita sudah kedatangan Irfan Hakim. Halo. Lagi sibuk apa aja? Enggak sibuk, biasa aja. Oh iya, wow, ini tuh juga kayak sebenarnya disempet-sempetin ya. Harus disempetin. Jadi beberapa hari yang lalu kan ya? Atau minggu lalu ya? Minggu lalu. Tiba-tiba mau ke podcast aku, mau? Iya, Langsung banget loh. Karena aku suka podcast ini, keren banget. Dan aku banyak mengambil narasumber kamu untuk jadi narasumberku. Oh iya ya. Jadi habis dari sini langsung ke Aku. Oh. Contohnya itu yang si kembar itu. Iya. Yang sekarang lagi umroh. Oh, sekarang lagi umroh. Lagi umroh. Wah. Gitu. Pertama Gitu di banget. Bicara Sarah Wijayanto. Iya. Aku juga mau ngucapin selamat. Katanya kemarin baru dapat awards. Iya, aku ada penyanyi dangdut. Sebentar dulu. Penyanyi dangdut pendatang baru paling di hati. Yes. Di usia 50 tahun, aku mengawali karir menjadi seorang penyanyi. Gak serius gak sih? Serius. Lagunya apa? Gimana? Sebetulnya kawan gue itu kan ahli lip sync ya. Boleh aku lip sync? Enggak. Ini kapan sih dapat awardsnya? November. Baru Desember. November tengah gitu. November. Jadi ceritanya gini. Gue itu kan punya anak 5. Aisyah, anak pertama aku tuh sangat suka bernyanyi, menulis lirik lagu dan menciptakan lagu dari dia SD. Oh iya. Dimulai dari bahasa Indonesia terus bahasa Inggris banyak sampai ya aku punya 50 lagu. Dia rekam satu-satu. Pernah dia jadi Putri Aryani sebelum ke America's Got Talent, duet bareng anak aku Aisyah. Gitu. Iya, di tempat aku. Terus akhirnya aku pikir ya udah deh, karena aku punya tim YouTube dan lain-lain. Akhirnya aku bikin studio rekaman, bikin label dan lain-lain. Di tengah jalan Aisyah ini tiba-tiba fokusnya justru ke berkuda, kan sekarang dia sudah jadi atlet berkuda. Si label musiknya, studio musiknya, aku sudah meng-hire pencipta lagu, meng-hire arranger dan lain-lain untuk mendampingi itu semuanya. Ya bulanan, tapi wah nggak ada kerjaan nih. Ya udah, aku suruh dia ngerjain aku. Akhirnya aku bikinlah awalnya tuh bikin dulu, gue nyiptain lagu juga tentang anak lelaki. Itunya pianisnya Raffi Ahmad. Gue menjadikan gue tuh nggak bisa diam. Gue semua gue lakuin. Gue bikin lagu untuk anak lelakiku. Terus bikin lagu untuk mama. Terus udah gitu gue bikin grup ska, skandal namanya, ska Sunda. L-nya tuh Lobagaya atau lip sync juga bisa. Skandal. Gue bahasa Sunda tapi pakai musik ska. Udah 6 lagu. Akhirnya pas sudah gitu, nah pas di musik ska itu kan gue lagi kerja di MNC TV banyak. Ada Anugerah Dangdut Indonesia di 2 tahun lalu.
lagu kamu tuh bisa kita masukin dangdut gak sih? Enggak, bukan dangdut, gue ska. Oh gitu, bikin dangdut dong biar kita jadi nominasinya gitu. Aduh gue, ya, gak kepikiran. Pas di tahun ini gue gini, jelang 50 tahun lucu nih gue jadi penyanyi dangdut maksudnya. Ciptain lagu dangdut dong, ciptain lagu dangdut satu, judulnya 7 Harian Cinta. Pas kemarin gue ke Jepang, ke Hiroshima. Hiroshima bikin lagu juga kali. Ya udah bikin lagu dangdut judulnya Hiroshima Nagasaki. Aku terkesima lalu kau sakiti. Serius gak sih? Serius. Udah berapa lagu? Dangdut baru 2. Dikit dong lagunya, aku penasaran. Refnya. Aku setel aja gimana? Gimana coba? Biar aku lip sync. Oh ya, harus lip sync ya. Yeah. Oke, mana itu coba? Bagian refnya aja. Ya. Hiroshima Nagasaki, asik. Aku terkesima lalu kau sakiti. Hiroshima Nagasaki. Jangan ketawa dong. Gitu. Gitu. Udah. Gitu. Oh gitu. Nggak, Iya. cuman ini ya, cuman kreatif ya, apapun dijadikan inspirasi lagu ya. Iya, jadi intinya sih gue tuh kan gue tuh orangnya gak bisa diem ya. Jadi gue tuh tidur aja, mimpinya kerja. Gue pernah lagi tidur, kebangun gara-gara apa? Mimpi lagi kerja terus gue gini, 1, 2, 3. Hah, kok gue mimpi lagi nge-MC dan gue lagi ngitung lagi games gitu. Pasti kamu bener-bener kalau pada saat tidur itu juga suka nge-planning sesuatu ya? Iya, jadi jadi kalau mau tidur tuh suka banyak pikiran. Kadang-kadang masuk ke mimpi. Kadang-kadang lagi tidur, bangun tuh ada apa? Ide tuh sudah gitu. Gue rekam dulu atau tiba-tiba di grup WhatsApp tuh gue bisa jam 2, jam 3 ke tim gue tuh gitu. Itu coba ya ntar dieditnya gini. Wow. Tapi gue menikmati. Kamu bintangnya apa sih? Libra. Kamu Libra. 15 Oktober 75. 15 Ya. Oktober 75. 75. Sangkatan sama Krisdayanti lah 75 juga. Kamu awet muda ya? Iya lumayan lah. Berarti tuh happy loh tandanya. Amin gitu dong. Nggak banyak mikir sih kayaknya ya. Gue nggak banyak pikiran atau nggak punya otak gitu. Coy, tadi katanya mikir terus. Tapi nggak mikir tuh mikir project. Maksudnya ngapain ya. Nggak pernah berhenti gitu ya? Iya. Jadi gue tuh kan dari tahun 98 masuk ke dunia entertainment, dimulai dari model majalah. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah nganggur. Alhamdulillah. Terus gitu. Dan kasihan tuh manajer gue kalau ada 1 hari kosong aja, terus gue ngapain? Iya, gue harus pakai bedak tiap hari. Ini Libra ini angin ya? Angin ya, Pak? Angin. Kalau aku earth sign, kamu angin. Iya. Itu Libra, aku jarang loh ketemu Libra di hidup aku. Beneran? Kamu Kenapa? salah satunya. Nggak tahu. Cuman emang unik nih Libra Iya. ini. Libra ini tidak ada di tengah-tengah. Menurut buat mereka itu ya hitam atau putih gitu. Dia nggak bisa tuh kayak ngambil tengah-tengah. Ya, kok gitu kok nggak suka sama orang kelihatan banget. Nah, langsung kan? Iya. Langsung kayak, gue nggak suka. Oh ya udah. Udah hilang di dunia ini, hilang. Ini ada orang di sini, yaudah hilang aja udah gini. Bener ya? Hilang. Itu kan? Nggak tahu kenapa, Angin, tapi nggak tahu itu gitu. Libra ya. Emang gitu? Iya. Nah, ini katanya ada netizen yang berkomentar ya. Katanya gini, kita aja nggak tahu lagunya kenapa kok bisa tiba-tiba menang. Nih, lihat nih. Nah, itulah kekuatan Irfanatics. Irfanatics itu ada fans gue ya. Irfanatics. Fanatics. Heeh. Ya udah, mereka bekerja. Itu kan tujuan fans club. Coba. Oh, dia bilang nih. Sejauh ini nih yang paling jauh. Kita semua aja nggak pernah dengar Irfan nyanyi apalagi judul lagunya. Berarti mainnya kurang jauh. Tuh kan. Belum pernah dengar Irfan Hakim nyanyi, makanya dengerin. Lagunya apa, kapan dia nyanyi, sejak kapan dia nyanyi. Oh ya, 7 Harian Cinta Oh judulnya. iya, yang dapat award ini yang mana? 7 Harian Cinta. Coba dong. Senin Selasa jatuh cinta. Rabu Kamis lihat kamu makin manis. Jumat dan Sabtu awal kita ketemu. Hari Minggu ayo kita ke penghulu. Gitu. Oh gitu, wow. Jadi nyokap gue si mama tuh kan memperhatikan banget gue kalau ada di TV dimanapun. Kalau gue mata semap dikit kenapa, suara serak dikit kenapa, serak dan lain-lain. Jadi takut sakit dan lain-lain. Tiba-tiba gini, Van, lagu tuh yang ada muatan agamanya bagus atau gimana.
Terus gue bilang, Mama, ini tentang ta'aruf. Harian langsung ke penghulu. Oh gitu. Tujuan cinta langsung ke penghulu. Oh, ya udah kalau gitu alhamdulillah. Gitu. Oh, nih aku mau mengajak kamu kembali ke masa seorang Irfan Hakim di awal-awal. Dulu pertama kali itu kan model. Itu umur berapa itu? Sebetulnya umurnya kan tahun 98, berarti gue tuh 23 tahun. Tapi gue tuh masukin, gue bilang gue lahir 78. Tinggi gue kan 158, gue ngaku 165, makanya lolos jadi finalis. Pas di finalis gue boncel sendiri gitu. Yang lain anak SMP, SMA, gue mau lulus kuliah. Kan lulus gue tahun 98 juga, jadi gue pas wisuda tuh gue udah bergelar model. Wah. Gitu. Oh, itu 98 Tapi ya? gak menang, tapi alhamdulillah sih gue termasuk yang sering jadi cover dan lain-lain. Dari Bandung ke Jakarta bolak-balik. Oh, dulu di Bandung, ya? Sampai pas kerusuhan tahun 98, gara-gara ada casting gue datang ke Jakarta. Karena gue tuh tidak mau melewatkan sebuah kesempatan. Jadi ada casting. Udah jauh-jauh hari tiba-tiba kan kerusuhan. Ya gimana ya kok nggak datang? Takutnya ini rezeki gue. Tapi gue datang, gue takut. Gue datang loh. Pakai kereta Gambir, lihat Monas, udah asap-asap di mana-mana. Datang ke daerah Radio Dalam, nyampe ya tutup lah, orang kerusuhan. Terus kemana? Balik lagi. Ke Bandung lagi. Bandung lagi. Dulu itu terpikir nggak waktu pada saat remaja, artinya sebelum itu ya, sebelum mulai casting, apakah ini adalah mimpi kamu gitu? Nggak tahu, tapi dari semenjak kuliah itu gue tuh suka ngayal gini kan, suka ada buku agenda gitu zaman dulu. Gue suka nulis tuh Senin jumpa pers, jam segini pemotretan, syuting gitu, ngarang. Jadi pas gue lihat jadwal berapa tahun yang lalu, lihat jadwal, kok kejadian ya, gitu. Iya. Ngarang aja gitu gue, ngayal aja gue tuh sibuk saat itu. Beneran sibuk. Artinya ucapan adalah doa ya? Iya gitu betul, dan katanya mimpi itu harus ditulis, bener. Oh gitu ya katanya ya? Katanya alam itu menjawab keyakinan dan mimpi kita gitu. Dan harus yakin Allah itu akan memberikan jalan gitu. Tapi dulu di bayangan seorang Irfan, aku mau jadi model, aktor atau apa? Enggak Ingat sih. nggak? Tapi gue suka berkesenian, dari kecil tuh gue berkesenian. Jadi kalau lomba puisi gue ikutan gitu, segala macam, kalau nari, fashion show, terus lagi SMA juga paduan suara, segala macam. Dan gue pernah jadi duta seni ke Eropa dan Jepang itu dengan alasan awalnya hanya untuk bisa pergi ke luar negeri. Dipilih, akhirnya gue pelajari semua tarian Indonesia dan lain-lain. Dikirim tahun 97. Jadi dikirim ke luar negeri, pertama kali naik pesawat, pertama kali punya paspor ke luar negeri. Gitu, dibayar pula, udah gratis. Dari situ yang lainnya belanja karena banyak duit, gue kan nggak punya duit bokeh. Ya udah foto-foto pakai isi 36 gitu. Hasilnya bagus, dikirim ke majalah, masuk ya udah gitu aja. Jalannya berarti tuh. jalannya ada aja ya? Iya. Terus ini nggak pernah nggak misalnya lagi pasti kan ada casting, ada apa gitu ya? Ada momen di reject gitu, di apa nggak dapet itu? Oh iya pasti ada, tapi gue tuh kalau casting itu karena gue dari Bandung ke Jakarta, jadi gue tuh kalau gue datang casting tuh harus dapet. Jadi gue cari tahu dulu yang dicari apa, ABG, gue datang ABG. Dicari bapak muda, gue datang bapak muda. Dari awal casting aja gue udah berkarakter. Jadi ya hampir 90% selalu keterima karena gue mencari tahu dulu. Lu carinya seperti apa? Gue datang di karakter itu. Jadi sampai gue tuh kalau datang casting, pada gini, ya ada Irfan, pada pulang. Saat itu. Sampai gue digosipin pernah ada sutradara, namanya Bo. Bule, botak gitu. Bo mungkin nama panjangnya Botak. 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 Bo itu tuh, istilah itu sangat cinta sama gue karena produk dia, apapun, jadi gue sama gini, wih, si Irfan kayaknya ada main sama Bo. Ya Allah, gak ada main sama sekali. Tapi dia kan kalau director tuh sama Bo itu kayaknya dia suka karena gue ekspresif dan lain-lain. Ya udah aja kalau gue datang, ya ada Irfan pulang. Oh, udah pada terintimidasi ya? Iya. Dan kamu yang selalu mendapatkan? Iya, nggak selalu, tapi ya alhamdulillah dari kebanyakannya ya. apa namanya ya?
Iya, dan Sedikit lah ya yang nggak dapetnya. dan kalau iklan pun gue sok-sokan dari dulu gini. Emang storyboardnya gimana? Kalau yang nggak close up, yang ini enggak kan gue pengen terkenal, gue bilang gitu. Jadi banyak kan close up, ada yang mulut doang dulu, ada iklan permen, ada mulut doang. Maksudnya close up itu gitu. Ada obat kumur, semua close up. Jadi akhirnya penonton tuh dicekokin muka gue, akhirnya diapal. Gitu. Kalau duit mah kadang-kadang ditipu, dipotong 70%, 80% Hah? sama Tadi dulu. agensinya. 80% gimana sih? Iya. Gue dibayarnya tuh jutaan, nyampe ke gue nya tuh cuma berapa gitu, ratusan ribu. Akhirnya aku beliin mesin cuci buat mama. Gitu, akhirnya mamaku happy karena selama ini mama cuci pakai tangan. Aku suka ngeliat tuh kasihan gitu, cuma di hati aja. Pas dapat honor pertama, semuanya gue beliin buat mama. Gitu. Emang deket banget ya sama mama? Iyalah. Jadi aku tuh 7 dari 8 bersaudara. Semuanya laki-laki nomor 1, perempuan. Terus aku laki-laki nomor 7. Nomor 8, nomor 9 meninggal. Kayaknya pada nggak mau jadi adik aku ya. Nomor 10 baru ada lagi. Nah pas ketika yang nomor 9 meninggal dunia, umur 4 tahun, aku kelas 2 SD. Mama tuh sakit hati banget, drop banget. Sampai beberapa kali aku ngeliat mama ada tulisan surat mama buat adik aku tuh di lemarinya, aku lihat. Di atas lemari ada. Jadi sebegitu kehilangannya. Nah, aku tuh dari situ udah kayak orang tua, aku ngomong ke si mama, "Mah, yang udah meninggal mah udah lama, dia udah di surga. Kalau mama mau sayang ke anak, sayangi yang masih hidup," aku gituin. Dan semenjak itu, makan, kan aku keluarga besar ya, kalau telur aja suka dibagi-bagi biar cukup semuanya. Telur yang jadiin pizza atau nggak sih, telur pakai mie. Kalau mah kaya dari dulu. mie pakai telur biar kayak pizza gitu, potong-potong pakai bawang daun gitu, dibagi-bagi tuh kayak pizza gitu, seorang satu slice gitu kan. Ada khusus buat gitu dipisahin. Kalau ayam tuh dipisahin gitu-gitu. Sampai hari ini tapi sama mama sering Deket banget, tapi mama di Bandung kan. Sampai waktu kecil tuh pernah mama tuh ngomong, mama nggak suka ayam, terus kalau mau makan itu tuh mama mah sukanya kepalanya kalau ikan. Ternyata mama tuh ngedulin biar anak-anaknya makan. Gitu pas udah gitu, mama pokoknya nggak suka, udah mati. Ternyata gitu nama orang tua ya. Nggak, mama nggak suka, ya Ivan aja makan gitu-gitu. Mama usia berapa sekarang? Sekarang 84, mau 84. Mama Iya. sehat ya, Ma. Iya, ya gitu. Dan mama tuh tiap hari tuh ngomong selalu sedih banget. Karena mama tuh kan udah sendiri. Apa itu meninggal tuh udah 7 tahun. 8 tahun. Mau 8 tahun. Mama tuh tiap itu tuh selalu 21 November. Apa udah sekian tahun, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan. Terus dia ngomong gini, "Kok mama lama banget ya dijemput Allahnya gitu." Udah sedih banget. Jadi mama ya gitu, sedekat itu sama mama. Tiap hari suka ini nggak? Suka apa namanya? Enggak tiap hari, tapi mama tuh jadi memantau di TV. Jadi kalau aku sangat suka kalau acara live. Jadi dia bisa lihat anaknya Iya, ya. kalau aku telat masuk aja, "Irfan kenapa?" "Baik kok, baik gitu." Gitu. Oh, manis banget ya. Iya, mama tuh jadi depan TV tuh nungguin anaknya. Gitu, anaknya baik-baik aja, ya udah gitu. Segitunya. Nah itu kenapa aku tuh kayak acara sahur salah satunya. Kenapa gue tuh sangat suka, karena merasa nemenin mama sahur gitu. Tapi kalau pas lagi nggak ada tuh, yang bikin aku bete ketika tidak ada acara secara langsung, apalagi ketika sahur itu adalah bukan gara-gara rezekinya, tapi gara-gara nggak bisa nemenin mama sahur di subuh itu. Mama di Bandung sama siapa? Sama keluarga besar aku. Jadi karena aku di gang sempit ya, gang sempit banget. Semua tuh kakak-kakakku rumah itu di sekitar mama. Jadi tiap hari tuh semua ketemu sama mama. Oh, aku jadi doang sendiri yang di ini di Jakarta, jauh dari Bandung. Maksudnya rame ya di sana ya, Rame, sama keluarga. rame. Jadi ada yang ngejagain. Iya, masih gitu. kemana-mana kok, masih tiba-tiba Pan, Ipan kan, Pan mama ke Pangandaran bareng ibu-ibu pengajian, gitu. Jauh loh itu. Sore banget. Oh gitu. Padahal udah nenek-nenek gitu. Oh. Gitu pas lagi umroh bareng kan, satu keluarga besar. Aku pernah umroh 2 bis, aku bawa kan 50 orang lebih gitu. Yang paling semangat mama. Jadi kita tuh, mama, mayang aja. Semangat, tawaf, saya itu gagah banget. Kurus gitu, tapi gagah. Gak pernah sakit. Luar biasa ya mama ya. Terus belum pernah, ubannya masih tipis dikit. Nggak kayak gue dong ya.
Gue dari umur 29 udah ngecat uban. Iya. Iya. Udah rata ini uban. Beneran itu? Beneran, aku. Ampun ya Nek. Astagfirullahaladzim, Oh, iya. coy. Tapi keluarga gue tuh, nenek aku juga kan dulu waktu kecil aku tidur bareng nenek. Sampai tuanya tuh nggak beruban. Aku karena ingat banget tiap-tiap itu tuh dia pakai minyak itu kan liatin aja kan. Pas mau meninggal, brrrt, putih. Masa sih? Iya. Makanya sekarang aku ke mama, mah uban aman, aman. Dan gue juga tumbuh uban, ya mati deh gue. Coy. Jadi gitu, ya nggak tahu ya mungkin, ya itu menjelang meninggal Baru. putih semua. Kalau panggil papa ya? Apa meninggal itu tahun berapa? 2017. Oh 2017. Iya, 2017 tanggal 21 November. Jadi itu tuh kita ada rencana pergi. Jadi gini ya, apa tuh gimana ya? 2004 tuh aku kan naik haji. Bareng mama apa naik haji bawa orang tua itu kan salah satu cita-cita aku. Dan itu tuh kayak impossible banget itu dari gue orang Bandung yang nggak punya duit, tinggal di Jakarta sendirian, terus punya cita-cita tinggi bahwa orang tua haji tuh kayak aneh, apalagi nggak direstuin. Ketika direstuin langsung tiba-tiba punya rumah, tiba-tiba punya mobil, tiba-tiba bisa berangkat haji. Nah pas haji itu aku berdoa, ya Allah mudah-mudahan siapapun yang aku cintai bisa merasakan ibadah di sini. Ini alhamdulillah kakak-kakak udah dihajiin dan lain-lain. Nah di tahun 2017 apa tuh tiba-tiba gini, Van mau umroh sekeluarga. Seru kali ya, siap. Kalau orang tua gitu kan harus siap-siap. Yeah. Sampai gue mikir, keluarga gue kan besar banget. Ponakan gue aja 40. Gue punya ponakan 40 dan sekarang cucu gue juga udah 40. Gue udah punya cucu 40 dari kakak-kakak gue. Gak apa juga namanya siapa aja. Saking banyaknya. Nah, ketika apa mau pengen umroh, oke, siap. Gue urusin, yang tadi aku bilang 90 orang lebih, jadi 2 bis tuh. Jelang sebelum itu tiba-tiba sakit. Kakinya tuh bengkak, asam urat, dibawa ke rumah sakit, disedot itunya, di sini masih nulis B1 siapa aja gitu-gitu. Tiba-tiba pendarahan di lambungnya katanya karena pas buang BAB itu hitam. Harus di endoskopi, dipuasain 2 kali 24 jam. Deng, koma. Padahal nggak apa-apa awalnya. Koma, habis itu yaudah di komanya aja ketika bangun itu dia labbaik Allahumma labbaik. Berhayal udah di Mekah. Dan sampai pindah-pindah rumah sakit. Ada satu masa yang bikin gue belum pernah ngomong ke dimanapun sih. Pindah-pindah rumah sakit. Nah pas di rumah sakit yang itu tuh, aku kan tiap hari tuh kerja sampai jam 12 malam. Langsung ke Bandung, ke rumah sakit, sholat subuh, istirahat bentar, duhur, balik lagi ke Jakarta, kerja lagi terus gitu. Suatu subuh aku datang ke sana. Apa tuh kondisi di bawahnya ICU itu apa? NICU. NICU ya. Ya itu dia gitu, darahnya banyak banget. Terus kayak Pak, terus dia pas lagi sadar gini doang. Pak. Jadi dia kan sudah mulai cuci darah, dipindah ke sini, bocor, didiamin, dan itu udah dari sore. Dari sore mama aku udah ngomong ke tim rumah sakitnya, kata tim rumah sakitnya, ya nanti dijahit kalau udah besuknya selesai. Ya udah nggak usah ada besuk, kata mama itu. Sampai subuh didiemin, nggak dibersihin dan gue sampai gini. Saya doakan sampai gitu ke dokternya. Dokter orang tuanya merasakan apa yang saya rasakan. Terus itu akhirnya, Itu malah praktek. nih terus akhirnya gimana? Berapa hari kemudian meninggal lah. Kesel banget. Sempet Kalau dan aku videoin, kok video itu aku posting viral, rumah sakit itu bakal tutup. Nama dokternya gue masih apa, muka dokternya gue masih apa. Sampai kok gini, saya titipkan bapak saya di sini. Sekarang kok gue ke Bandung lewat rumah sakit itu, gue buka kaca gue selalu gini nih. Andai gue bisa bersuara, andai gue bisa sebarkan tuh video. Walaupun ya Allah kan tahu emang waktunya itu, tapi dia tuh orang gue sayangi banget, gue hormatin, lu sia-siakan begitu saja loh.
waktu itu sempat terakhir papa sempat nyampein sesuatu nggak? Apa tuh kalau itu tuh pernah dalam komanya terus bangun terus yang cari aku kan, Van. Terus dia ngomong gini, Uwi minta pulang. Uwi itu bahasa Sunda, Uwi pulang. Karena aku gitu, nah apa mau pulang mau kemana? Misalnya apa pulang ke Rahmatullah atau pulang ke rumah dan lain-lain. Sampai aku gini, ayo Pak, kan kita mau umroh. Sampai satu titik aku gini, ya udah kok apa nggak kuat ke apa di tidurnya apa gitu. Akhirnya aku siapin rumah yang di Bandung itu satu kamar buat merawat apa, dokter dan lainnya udah aku siapin. Hari itu siap, hari itu apa pulang, tapi sudah jadi jenazah. Persis. Ranjang yang masih ada, gini kan cuma lihatin aja aku. Perlengkapan kedokterannya sudah ada, ya udah bawa jenazah. Sakit hati banget, tapi ya udahlah, ya udah nggak boleh disesali sih dan nggak boleh saling salah-salahan, tapi emang sebenarnya takdir juga, cuman pasti gemes lah ya. Karena itu kan adalah malpraktek dan bisa disu. Tiap gue datang itu kan gue nyimpen di deposit kan 1 juta. Ya digunakan seperti mesin ATM, apa-apa yang nggak perlu diperlukan. Tiba-tiba katanya stroke, enggak stroke, bapak saya tidak stroke, tapi tangannya ahli saraf, ahli apa sampai endingnya tuh dia kalau nanti ada apa-apa kita akan bantu gini, nggak usah, sampai akhirnya aku gitu. Karena kan gue itu bisa retak dan lain-lain di usia sepuhnya. Kan udah tua ya. Ya gitu. Ini aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Terus sampai kamu nggak pernah, maksudnya mau Ya udah. Dilaporkan atau nggak usah? Cukup. Aku cuma ngomong, siapapun yang pernah menelantarkan bapak saya mudah-mudahan mengalami sakitnya seperti yang gue rasakan. Itu paling cuma bisa gue cuma ngacungin jari tengah gue ke rumah sakit itu ketika gue lewat. Sampai gue kemarin searching di IG nama dokter baru beberapa hari yang lalu. Dia sampai sekarang gue sama gini. Jadi coba kok gue posting kok, tapi masih ada itu ya, berarti rasa itu masih terus ada. Terus yang nyesel tuh aku tuh, mama aku juga suka ngomong, nyesel kenapa mama bawa ke rumah sakit. Sampai mama aku sekarang ngomong gini, apapun kondisi mama, separah apapun, jangan bawa ke rumah sakit, kata mama. Melihat pengalaman itu, ya kita tidak tidak memandang rendah rumah sakit dan tim kedokteran, tetap bagus, tapi banyak oknum lah gitu, udah anggap aja. Yang memanfaatkan kondisi pasien dan dipandang sebagai ladang untuk cari cuan, tahu ah. Tapi masih ada nggak sih hal yang kayak pengen dia lakukan sama kamu gitu buat orang tua? Banyak, tapi yang simple aku pengen mama nginep di rumah aku aja, nggak pernah mau. Kenapa? Tipe orang tua yang pengennya pulang. Oh gitu. Datang bisa cuma 5 menit. Oh ya Ivan, kalau sehat ya mama pulang dulu ya, pulang. Emang iya? Mama unik ya orangnya ya? Ya, sama apa juga kadang-kadang tiba-tiba dulu pas itu apa tuh udah sepuh nyetir berduaan dari Bandung ke Jakarta berdua, apa nyetir apa tuh sampai itu sesehat itu. Oh. Sesehat itu nyetir dari Bandung ke Jakarta berduaan doang. Coba ketemu aku, ya udah pulang nyetir lagi berduaan doang. Manggilnya aja masih kakak sama adek. Di usia mereka kak apa dek. Lucu banget. Cucunya udah baik, tapi mereka kalau kita cici kakak adik itu panggilan mereka semasa pacaran, manggilnya tuh itu kak apa dek gitu. Ini tahun papa pergi tahun 2017. Ya. Jadi tapi emang kalau sekarang diajak ke Jakarta juga mamanya susah ya? Gak mau. Kalau ke Jakarta kayak nginep, enggak. Dia ya, rumah aja dari dulu dari tahun 69 situ kan aku pengen pindahin mama ke rumah yang lebih jalan bisa parkir, rumah yang ada garasi mobilnya. Yang lebih enak lah sebenarnya buat dia gitu ya. Nggak mau? Udah rumah itu aja. Di situ aja. Oh. Emang yaudah di situ aja udah. Gak neko-neko, gak pernah minta apapun dan lain-lain. Enggak udah ya gitu. Mama. Gitu lah. Unik banget ya mamanya ya. Iya. Kamu kalau ini gimana ya ngomongnya? Apa? Kalau misalnya
bisa apa namanya mengungkapkan gitu rasa. Kamu pernah nggak nulis sesuatu buat papa? Kan tadi kamu kan bilang suka nulis. Iya. Pernah nggak mengungkapkan perasaannya melalui tulisan? Paling ngomong, aku kalau lagi ingat ngomong. Misal lagi di mobil, kalau lagi nyetir sendiri suka ngomong, Pak maaf ya Pak ya. Gue cuma minta maaf, tidak mendengarkan dan tidak mewujudkan permintaan apa hanya untuk pulang. Itu sangat simpel karena ketika pindah rumah sakit kan kita pakai ambulan. Apa tuh yang beneran excited, disangkanya mau pulang padahal pindah rumah sakit, pindah ke rumah sakit yang di situ ituin. Dia pas turun tuh dia gini, terus baru dia, lah kok rumah sakit lagi gitu. Padahal cuma pengen pulang tok, nyesal aja. Ya di sisi lain kan kita pengen ngasih yang terbaik, tapi kan yang terbaik dari kita tuh entah seperti apa gitu. Tapi kan kamu udah berusaha semaksimal mungkin, kamu udah menyiapkan semuanya, berusaha. Ya iyalah, kamu pokoknya udah apa ya, kita kan bisa berencana sebaik mungkin, tapi kan kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa kita tidak punya kuasa atas apa yang akan terjadi gitu, karena ini orang-orang di luar kita kan. Intinya sih ya kita gak usah panik ketika orang kita cintai di kondisi sakit dan lain itu, harus ada berpikir jernih. Tindakan yang mana yang tepat, tindakan mana yang dibuat-buat, tindakan mana yang nggak perlu. Tapi kan kita kadang-kadang, oke, lakukan yang terbaik berapapun gitu kan. Iyalah maunya yang terbaik gitu, maksudnya kan pikirannya kan seperti itu gitu ya. Ini bisa jadi nggak sih, kayak aku udah tadi kan ngobrol sama kamu ya, kamu emang kayaknya nggak akan pernah bisa diem gitu ya. Kamu pernah nggak sih punya waktu hening gitu untuk dirimu gitu? Ya paling pas lagi sholat malam gitu-gitu. Tapi sebetulnya ya, gue tuh kadang-kadang ngerasa di balik kesibukan gue, kehektikan gue, ketemu banyak orang itu, gue tuh kadang-kadang ngerasa sepi gimana ya? Gue tuh nggak punya kehidupan sosial. Gue tuh ngerasa nggak punya temen. Emang ya? Iya. Kesepian? Nggak kesepian sih. Ketika ketemu orang lain gue bisa meramaikan itu. Tapi gue tuh nggak ada waktu untuk kongkol, kumpul, hai. Dari itu tuh habis kerja ya pulang. Pergi dari rumah buat kerja. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi sedih gitu, yang orang pertama atau kan kita biasa capek lah ya, kadang-kadang kan ada rasa capek gitu. Orang pertama yang selalu kamu hubungin untuk meluapkan? Ya orang terdekat gue di salah satunya istri aku lah pasti. Ya pasti istri. Manajer aku, asisten aku, driver aku. Oh jadi ring satu. Jadi gue selalu ngomong, maaf ya buat ring satu kalian mendapatkan sisi jelek aku. Ketika Mas Mumbu bisa gue bisa mengumpat dan lain-lain, dan manajer aku itu bisa ya udah ini keluarin. Gue bisa ya tapi perlu sih itu. Iya, itu bisa sampai teriak-teriak, sampai gitulah. Masa ngomong boleh. Ya burung-burung. Oh gitu. Itu keluar ya? Itu yang permainan TikTok itu loh. Oh iya. Seneng deh gue main itu. Mana gue? Gitu misal. Minum dulu yuk, sabar, tenang. Gitu. Tahu kan TikTok itu loh. Yuk main itu yuk. Enggak, tapi bener. Kadang-kadang kan kita suka diginiin nih. Coba kita main TikTok dulu itu yuk. Gimana sih? Nggak tahu ya. Lu mah nggak gaul sama kayak gua. Sama, emang kan kita sama. Loh, kan kita sering ngobrol. Bukan kita sih yang ngobrol. Kita yang ngobrol kan. Coba, ya kan? Nih, gitu sampai tuh. Apa sih? Nih. Coba. Burung ayam. Aku nggak bisa. Pakai ketukan dong. Lu bukan penyanyi sih. Penyanyi dong. Ayam burung. Udah nanti tutup. Susah. Oh gitu. Oh boleh. Oh ya boleh. Iya. Itu berarti untuk meluapkan kekesalan. Penting loh. Tapi biasanya kan dari dulu kita kalau misalnya jatuh jangan nangis. Iya. Terus kayak marah, nggak boleh ya. Jangan tahan. Itu enggak. Aku ke anak-anak aku juga ya nangis aja. Marah-marah, kesel gitu udah. Iya. Iya. Aku baru belajar.
Kemana aja lu? Sebenarnya suka memendam rasa itu ternyata nggak baik. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya mau nangis, nangis aja. Ya. Kalau mau marah, marah aja. Ya. Tapi ya nggak boleh kelamaan. Iya, ada waktunya. Kau udah luapin, oke, lanjut gitu. Tenang, ongker, terus melangkah lagi. Oke, ongker. Oke. Kalau aku sabar, tenang, ongker. Gitu. Ini kamu kan nggak pernah berhenti ya? Kerja terus dari tahun berapa kamu bilang tadi? 98. Iya kan? Itu. Gila ya? Gila ya? Wow. Dari tahun 98 tidak pernah berhenti. Dan kalau liburan gue bingung. Puji syukur tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau gue libur tuh gini, aduh ngapain sih kayak bermanfaat di gue gitu. Oh iya. Terus emang itu buat kamu, tunggu bentar. Orang kan pasti selalu butuh waktu untuk istirahat. Itu gimana waktunya? Emang ngerasa ya udahlah gitu jalan aja. Kalau gue istirahat bisa kalau istirahat sama dengan tidur, gue bisa tidur dimanapun sebetulnya. Dimanapun, gue selalu cerita kayak misal pesan makanan, nasi goreng belum datang, gue gini, nih gini aja bisa tidur, nyenyak banget. Coba gimana tadi? Gini. Dengan siapa? Maaf mbak, saya nggak sengaja mbak. Gitu. Sabar, tenang. Terus Mana katanya, meler lagi gue. iya kan gue juga meler. Nah, udah gitu katanya kamu sampai di tempat kerja tuh terbaring dan sambil diinfus. Ya, jadi Sampai kayak gitu. ya kalau udah drop gue panggil perawat gue, suster gue udah gitu diinfus dan lain-lain. Kadang-kadang itu pun kalau udah itu, kalau sebatas ngantuk aja gue kayak misal pisahin lagu. Ini dia, Ayu Ting Ting. Dia nanya, berapa menit? 4 menit. Oke, bangunin. Tidur. Oh, emang bisa berarti cepet ya? Tidurnya tiba-tiba 30 detik lagi bangunnya juga cuma megang ini, bangun udah, ngambil mic ke depan. Oke, tidur Ayu Ting Ting gitu. Sangat bisa. Sangat bisa. Oh, wow. Aku babi ayam. Oke, aku mau Terngiang-ngiang di kuping gue. nanti aku mau latihan gitu ayam kucing. Nggak ada kucing tadi ya? Nggak ada kucing. Tapi gue bisa sangat gampang tidur, sangat. Gitu. Aku masih nggak ini sih, masih kayak Itu wow. beneran dan hilang. Deep sleep berarti kan? Sangat deep sleep. Sangat deep sleep. Itu beneran di posisi apapun. Dan tim aku tuh udah tahu kalau misal gue gini, tidur bentar. Mereka standby di pinggir aku, nanya ke FD berapa menit lagi, masih 2 menit ya udah. Oh, ya udah. Sampai kalau 30 detik dingin dong, dibangun, beneran mikrofon pergi langsung nyambung. Sama satu aku mau tanya ya. Aku melihat kamu gitu ya. Jangan mulai. Enggak, profesionalismenya gitu. Maksudnya aku kadang-kadang aku kemudian banget orangnya dan aku tuh nggak bisa disuruh pura-pura gitu ya. Nggak beneran kayak jadi MC. Kalau MC itu kan kayak orang you have to be happy gitu. Lo harus harus bisa ngebawa suasana untuk ya gimana sih? Ya, sesuai yang diharuskan. Ya. Nah, ini kan kamu selalu auranya juga ya udah gitu, kamu presentful, kamu di situ gitu. Itu gimana manage-nya? Karena aku cinta. Aku cinta bekerja. Oh, karena kamu enjoy ya. That's why aku kalau pilih acara itu nggak semua aku iyahin karena aku harus cinta dulu acaranya. Kalau udah cinta acaranya ya udah, tapi kalau cuma sebatas kewajiban itu udah itu capek banget. Capeknya. Tapi kalau udah cinta sama gue tuh bisa berdiri itu bisa dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam berdiri bisa. Duduknya tuh cuma semenit 2 menit doang bisa. Walaupun pegel banget tapi ya udah. Bisa 2 jam gak duduk-duduk sama sekali bisa. Ya udah karena gue cinta dengan acaranya. Tapi kalau gue udah nggak suka sama acaranya, aduh kapan selesainya nih, kapan selesai gitu. Berarti kamu merasa you're one of the lucky ones ya, kalau menurut aku ya. Karena kamu bisa menemukan pekerjaan yang Gue cinta di dalam. kamu cinta. Iya. Kita kalau melakukan sesuatu pakai hati emang nggak berasa sih. Iyalah, kalau kita jatuh cinta juga sejauh apapun juga kita kejar. Emang kayak gitu. Hanya. Oh. Gitu. Karena kalau gue tuh yakin banget dengan kekuatan cinta tuh apapun jadi gampang, jadi mudah. Apapun jadi mudah ya. Iya, Karena dilakuinnya sepenuh hati. Penuh hati. Makanya gue di WhatsApp gue tuh statusnya udah puluhan tahun bekerja dengan hati untuk sebuah hati.
Itu deh dulu. Bekerja dengan hati untuk sebuah hati. sebuah hati. Wow. Nah, ini katanya Irfan pernah punya 8 program sekaligus Dan sehari. dalam waktu sehari. Punya 8 program dalam waktu sehari. Apalagi pas Ramadan. Kayak mana itu? Coba dari Gue syuting- mulai oke. jam berapa itu? Mulai syuting dari jam 2, itu live. Jam 2 subuh, kan acara sahur. Oke. Jam 2 sampai jam 5. Oke. Kemudian abis itu, ya itu, sampai jam 5. Abis itu acara subuh, acara religi lainnya. Udah gitu acara ada infotainment. Terus udah gitu talk show. Siangnya itu yang Hafiz Indonesia, yang para penghafal Quran. Ya, sorenya kuis itu Family 100 saat itu. Terus ada pokoknya 8. Terus malamnya apa gitu. Jadi ya udah tidur tuh kadang-kadang aku nggak pulang sampai sebulan tuh di hotel. Di hotel pun cuma 1 jam 12 malam sampai jam 1 buat mandi, rebahan dikit, pergi lagi. Tidurnya nyicil. Dan aku happy. Kayak aku gak bisa relate ke sumpah. Gitu. Dan nah terus tiap acara gue berusaha kemasan gue, penampilan gue berbeda-beda. Sama-sama acara religi, tapi di sini pecinya peci songkok, yang sana peci rajut, situ apa, misal gitu. Terus ini bajunya gimana? Jadi biar gue nggak bosan. Jadi gue karakternya oke. Jadi alhamdulillah sih gue tuh acara religi banget ayo, acara dangdutan juga ayo, anak-anak ayo, remaja ayo, nenek-nenek ayo, kuis ayo, talent search ayo. Yang penting kamunya Happy dan cinta sama itu. Jadi gue guys. ya. Kuncinya cuman itu ya. Ya, dan gue selalu nanya, ini moodnya mau kemana? Gitu. Moodnya mau norak, ayo. Mau elegan, ayo. Mau happy, mau sedih, mau serius, ayo. Gitu. Dan itu harus disesuaikan dengan penampilan gue. Ada hubungannya dan castingnya tadi di awal itu. Jadi selalu atas sampai bawah. Ke bawah. Iya, semuanya. Apa sih kan kalau misalnya ada orang nanya, emang kamu ngejar apa sih gitu? Ngejar pahala. Karena apapun kalau diniatkan untuk ibadah ada pahalanya. Kalau orang gini, duniawi saja, terserah. Berarti otak lu duniawi, udah. Iyalah. Karena aku, alhamdulillah di usia aku 50 tahun, aku masih diberikan kepercayaan untuk banyak acara di TV. Di mana teman-teman aku yang lain tuh udah pada entah kemana. Iya. Di mana aku juga alhamdulillah masih bisa menghidupi puluhan orang untuk bekerja bersama dengan aku. Aku juga alhamdulillah banyak binatang, satwa, alam yang aku bisa punya sumbangsi kecil untuk memberikan tenaga aku, pikiran aku untuk menyelamatkannya. Aku masih punya waktu dan tenaga untuk menerima ratusan anak setiap hari ke rumah aku. Total sudah 20.000 anak untuk diperkenalkan dengan alam, budaya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang bikin aku happy. Ketika bermanfaat untuk banyak orang. Makanya kalau aku libur, diem tuh bukan gara-gara nggak ada cuan, tapi kayak nggak berguna. Gue ngapain sih cuma gini gitu. Oh, jadi emang ya emang ada beberapa orang juga Iya, ada dan kenal temanku gitu. Dan alhamdulillah semangat ini tuh menular ke tim aku juga. Yang aku pernah ngomong kayak ting-ting, banyak orang juga, aku nggak pernah mau ngomong capek, haram. Nggak boleh yang Ketika ngomong capek diambil sama Allah, Iya. kenikmatan itu. Jadi gue selalu, wow, alhamdulillah. Jadi kalau gue udah ngomong, wow, alhamdulillah, itu berarti capek banget. wow, alhamdulillah yuk. Iya. Tapi bener ya, tapi Itu beda. itu yang emang kita yang apa yang kita keluarkan itu yang akan datang. Iya gitu. Jadi wow. Dan anak-anak aku sekarang kan yang aku bilang tadi ada yang atlet dan lain-lain. Mereka tuh pulang sekolah berkuda setiap hari sampai mereka menikmati juga karena mereka cinta dia itu dan mereka ngelihat bapaknya kayak gitu. Iya, mencontoh menemukan sesuatu yang kamu cinta ya, Iya. jadinya passionate ya, namanya Iya. orang passion, Iya. ya akan happy aja dan selalu akan ada ide baru untuk ngelakuinnya. Iya, iya. Tapi pernah nggak sepanjang perjalanan karir kamu dikecewain sama orang? Kamu udah percaya nih sama orang ini? Sering lah, kan gue mah kepolosan, percaya dan lain-lain, tiba-tiba ya, kadang-kadang aku tahu lagi ditipu nih. Ya udah. Oh, udah tahu nih. Udah tahu, gue jalanin aja dulu sampai mana ya dia ya. Sampai akhirnya satu momen gue udah gak kuat baru kucing anjing baru. Pernah nggak sih kamu marah gitu ke orang? Kayak gitu? Pernah. Kamu langsung konfront? Pernah. Gue sampai pernah teriak-teriak. Pernah.
Karena orang tuh nganggap gue bodoh, gue polos, gue bisa di terus gue cuma liatin aja. Kayak soalnya kan diem aja gitu ya. Ya kayak macam-macam lah. Kadang kan kita misal kan aku di dunia hewan juga. Ya. Apa yang gue posting laku istilahnya. Orang-orang pada itu. Misal kayak gue ular. Zaman dulu tuh siapa sih yang pelihara ular? Gue masukin ke infotainment, ular. Semua pada pelihara ular. Masa orang jual ular ke gue dimahalin? Kan itu menurut gue, hey, masih untung gue nggak minta diskon, masih untung harusnya lu nggak ngasih ke gue. Iya. Gue bilang, gue nggak minta lu samain, nggak minta lu murahin, lu samain aja sama yang lain. Kan lu artis. Nggak suka digituin. Sebel banget. Terus gue pernah ngebangun rumah, terus udah gitu si orang itu dari luar daerah lah, kan supply gue kayunya dan lain-lain ukirannya. Gue tahu harga itu berapa, dia hitung per satu. Dipikir gue bodoh apa gitu. Gue lanjutin dulu, udah gitu baru wow udah. Oh, tapi kalau udah gitu selesai, hilang di bumi. Iya, jadi emang ada momen itu ya. Jangan sampai bikin seorang Irfan Hakim gimana? Wow. Itu jarang itu ya. Wow, nah keluar itunya. Oh ya, oh gitu ya. Emang. Iya itu. Kita harus ngobrol. Itu. Jadi gue kadang-kadang, tapi kadang-kadang ketika itu, kadang-kadang kalau udah gitu. Kita harus ngobrol nanti. Tapi kita harus ngobrol nanti. Itu kebisikan. Oh ya. Iya kan, penasaran enggak? Itu ada kamera situ ya. Nggak ada dong. Begitu. Tapi kamu kadang-kadang udah marah tapi gue suka nyesel. Gue gini, gak usah marah gitu kali harusnya ya, gitu. Soalnya kayak bener-bener gitu ya. Ya emang harus. Iya. Penasaran kan? Tapi lu gitu juga. Ya kan? Ada momen gitu. Itu kita kayak nggak bisa mengendalikan. Karena kan diem. Iya. Kita kayak oh ya oke. Tapi pas pada saat itu kayak pengen boom gitu. Iya. Intinya kalau gue bukan di nomor dua kan ya, dipandang sebelah mata dan lain-lain. Mungkin karena gue udah muak dengan itu. Dan perjalanan karir gue itu dipandang sebelah mata sama orang-orang tuh sangat sering, hampir sepanjang perjuangan gue. Sama kru dipandang sebelah mata gara-gara gue datang pakai ojek. Gue gak punya mobil. Ya artisnya aja pakai ojek. Gue, ya dalam hati gue, emang gue gak punya mobil. Ya gitu. Terus pemain lain pada, oh ini. Terus gue pernah nih syuting iklan di Kudus. Gue tumben terima iklan yang banyak kan. Dan gue jadi bartender ceritanya. Kan ada adegan lempar gitu. Terus orang artnya gini, jangan jatuh ini ya. Kalau jatuh sama gaji lu juga mahalan ini. Masa sih? Ces banget gitu-gitu. Padahal gue gini, kan gue gak pernah jahat ke orang. Gue tuh baik ke semua kru tuh gue baik. Pulang pergi kadang-kadang gue nebeng ke mobil diesel. Sampai mobil diesel, pulang bareng kita aja karena sedekat itu gue sama semua kru. Iya. Dengan lighting dan PU, semua tuh gue kena. Tapi kok orang tuh kok dibaikin tuh kayak seenak-enaknya kayak gitu. Nah, sekarang tuh jadi kalau ada yang itu tuh gue gitu. Secara psikologi gue, lu jangan macam-macam ke gue ya, kayak gitu lah istilahnya. Jadi ke bawah ya. Itu dipendem yang dulu, yang masa lalunya dipendem. Tertanam itu kayak trauma jadinya. Iya, karena zaman dulu gue digituin, gue diem. Nah, sekarang tuh kalau ada gitu langsung wow. Tapi nggak apa-apa, yang penting sering tadi yang binatang gitu. Tapi itu perlu loh, beneran. Iya. Emang kadang-kadang kalau lagi sendiri pengen teriak gitu. Tapi gue semakin dewasa, sekarang kan dewasa, gue baru 50 tahun baru dewasa. Mulai mengontrol, sangat mengontrol. Mengontrol gitu-gitu. Tapi kamu bener awet muda loh. Makasih untuk 50 tahun. Hah? Iya kan? Lumayan lah ya. Tapi itu tadi rahasianya, kalau ada yang sering nanya, apa sih rahasianya awet muda melakukan sesuatu yang dicinta? Iya. Melakukan sesuatu yang dicinta terus dapat uang lagi. Loh. Tapi ngomong mendapat uang ya, gue tuh sampai sekarang aja gue nggak tahu tabungan gue ada berapa, honor gue berapa aja kadang-kadang gue nggak tahu. Emang iya? Supaya menjaga keikhlasan gue. Oh. Jadi supaya gini, jangan sampai wah dibayar gede, wah jadi gimana? Bayarnya segini doang. Enggak, gue lakukan sama. Bayaran berapa yang tahu manajer gue aja udah.
gitu. Baru tahu kemarin ternyata nggak dibayar berbanyak-banyak episode. Gue baru tahu, hah, lu belum dibayar kita? Sampai udah numpuk istilahnya ya. Ya gue nggak tahu, ya udah gue lakuin terbaik aja. Jadi kalau kata orang duniawi nyari duit mau sampai gimana, kadang-kadang gue nggak tahu kok gue dibayar berapa gitu. Ya, Terkumpul berapa, gue juga nggak pernah ngumpul-ngumpul harta gitu istilahnya. Iya, enggak, karena beda nih, karena kamu suka, karena Iya. kamu mencintai apa yang kamu lakukan, Iya, jadinya ya nggak berasa gitu. Iya, iya, Nah, benar. karena kamu melakukan ini dengan syukur, melakukan ini dengan kasih, ya datang terus. Alhamdulillah. Yang paling menyedihkan ketika gue ada yang minta tolong, terus gue mau nolong, terus gue nanya ke manajer gue, gue mau transfer gini, lagi nggak ada. Dan itu sering, bukan sering ya, beberapa kali. Ada lah ya. Dan itu tuh gue yang, aduh, itu yang bikin gue sedih adalah ketika, aduh, Nggak bisa bantuin. iya, itu yang, ya itulah. Yang katanya sedekah itu senyum itu ada sedekah paling murah gitu. Kadang-kadang kotak amal di depan gue cuma senyum main. Sedekah. Gue lagi nggak punya duit. Senyum, ayo, iya sedekah juga benar. Gue senyumin tuh kotak amal. Di umur kamu udah posisi kamu hari ini anjay. 50 tahun. Iya kan? Di umur kamu tua ini. Tapi enggak loh, di umur kamu yang awet muda ini masih ada nggak sih yang belum diungkapkan gitu? Kalau misalnya mau minta maaf ke siapa? Banyak, gue banyak salah sama orang. Banyak. Tim gue itu kuat-kuat banget loh. Tim gue itu kuat-kuat banget. Semua karyawan gue, semuanya pernah nangis sama gue. Tapi di endingnya mereka tahu gue melakukan itu karena cinta. Gue melakukan itu karena mau dia baik, bagus kerjanya dan lain-lain. Ketika sudah running, gak pernah lagi gue ngoceh. Tapi ketika ini, ayo gue amplas ya lu ya, gue pukul-pukul ya gue gitu. Itu sampai nangis-nangis, sampai benar ada yang gemetar, sampai nangis, sampai ada yang sujud istilahnya gitu-gitu. Ya, gue takut itu jadi, gue tuh takut di akhirat mereka ada yang nuntut, makanya gue selalu minta maaf ya. Tapi kan itu semuanya. Karena gue sedekat itu dan kalau belum dibikin gue nangis istilahnya, gue belum peduli sama dia. Kalau ke diri sendiri pernah nggak minta maaf? Itu yang tadi gue selanjutnya ada gue suka minta maaf ke diri gue sendiri. Maaf ya badan, kamu terlalu diforsir, maaf ya. Iya, tapi ya, ini kan nomor 1 ya. Iya. Iya. Terima kasih, kita mengucapkan terima kasih udah kuat sampai sampai sejauh ini. Ya. Terima kasih udah mau ikut aku terus ya. Ya, itu. Nextnya gue mau ke situ tadi, diri sendiri. Aku doain, pokoknya apapun perjalanan hidup kamu selalu diberikan terang dan selalu berjalan di dalam cahayanya. Amin. Salam buat mama ya. Thank you ya. Aku kayak pengen ketemu karena unik gitu. Ya, mama tuh. Ininya karakternya tuh sangat unik. Mama, mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya suatu hari nanti kalau aku main ke Bandung. Amin. Terima kasih. Oke, Sarah ya. Ngobrolan ini ya, curahan hati ini bisa diambil pelajarannya, bukan hanya ngalor ngidul aja ya. Enggak loh, aku belajar banyak loh dari kamu. Thank you. Enggak ada isinya gue. Enggak ada isinya. Karena doing what we love, kita melakukan apapun yang kita lakukan dengan cinta itu, hasilnya juga pasti akan berbeda dan akan nyampe ke orang-orang yang di sekitar kita. Thank you Sarah ya, memberikan cinta untuk semua orang. Oh, ada hamper. Ya Allah. Tadi gue lihat aja gitu, Dilan nih gitu. Iya benar. kan, ada hampers buat Irfan. Thank you. Siap-siap viral lagunya karena dinyanyikan di sini. Gimana lagu tadi? Yang mana ya? Yang mana banyak deh? Hiroshima, Nagasaki. Aku terkesima lalu kau sakiti. Hiroshima, Nagasaki. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode Bicara Sarah Wijayanto berikutnya. Dadah.